Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayah Privat. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas materi mengenai aplikasi Bernoulli bagian ketiga. Nah, aplikasi yang kakak akan bahas sekarang itu adalah Venturi Meter. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab keempat mengenai fluida dinamis. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi, venturometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Nanti venturometer dibagi menjadi dua. Yang pertama, venturometer tanpa manometer, dan yang kedua adalah venturimeter dengan menggunakan manometer. Nah, sekarang kita bahas yang tanpa manometernya dulu ya. Nah, venturimeter tanpa manometer kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi nanti ada cairan yang mengalir ke dalam pipa. Nanti pipanya ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di venturimeter ini nanti ada dua pipa nih yang ke atas. Nanti ketika cairan mengalir nanti akan ada dua selisih perbedaan ketinggian gitu ya. Jadi nanti airnya akan mengalir dan nanti airnya juga akan naik ke atas. Ketika dia horizontal, cairan airnya itu bergerak, sedangkan ketika ke atas airnya itu tidak bergerak gitu ya. Jadi pada kasus venturimeter tanpa manometer ada dua konsep yang harus kita pahami. Yang pertama ada dua perbedaan tekanan antara horizontal dan vertikal. Yang kedua nanti akan berlaku persamaan kontinuitas. Sekarang kita bahas bagian yang pertama dulu ya. Nah, pada bagian atas nanti akan berlaku tekanan seperti ini ya. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho 0 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho 0 kuadrat. Di sini aturan V1 kuadrat dan di sini aturan P2 kuadrat. Cuma karena di sini nggak punya kecepatan, jadi kita anggap kecepatannya itu adalah 0. Berarti ketika tekanannya di atas, bisa kita gunakan persamaan ini. P1 kurangi P2 sama dengan rho G buka kurung H2 kurang H1 lalu tutup kurung. Ini kita abaikan, nanti H1 ini pindah ruas nih. Ya kan? Jadi P1 kurang P2 sama dengan rho G buka kurung H2 kurangin H1. Ini adalah persamaan ketika tekanannya di atas. Nah, jadi nanti akan kita dapatkan kalau P1 kurang P2 sama dengan rho G H. H ini maksudnya adalah H2 dikurangin H1. Maka akan kita dapatkan persamaan yang pertama. Di sini poinnya adalah H itu tidak bernilai negatif. Walaupun nanti H2 sama kurang H1 ini beda ketinggian, aturan kan dia ini kan lebih kecil ya. Atau kalau H2 kurang H1 kan aturan negatif. Cuma di sini yang kita ambil itu adalah selisihnya. Maka jadi nanti kita pakainya H aja, nggak usah pakai min H. Gitu ya. Jadi nanti untuk persamaan pertama itu adalah P1 kurangi P2 sama dengan rho GH. Lalu bagaimana ketika tekanannya di bawah? Ketika tekanannya di bawah, nanti akan berlaku persamaan seperti ini. P1 tambah rho G0 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah P2 tambah rho G kali 0 tambah setengah rho V2 kuadrat. Di sini ketika cairan mengalir, nggak ada. Dia mengalir pada sumbu X, nggak ada ketinggian. Ya, jadi di sini kita anggap nggak ada H-nya. H-nya itu adalah 0. H1-nya 0, H2-nya 0. Jadi nanti kita bisa abaikan, sehingga nanti bisa mendapatkan persamaan ini. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Sehingga nanti akan kita dapatkan kalau P1 kurang P2 sama dengan setengah rho buka kurung P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Ini untuk persamaan kedua. Nah, jadi pada kasus yang pertama sudah dijelaskan ya, ketika ada dua perbedaan tekanan, maka ini adalah tekanan pertama dan ini adalah tekanan yang kedua. Nah, sekarang kita substitusi kedua persamaan. Tadi kan kita udah tahu ya, kalau P1 kurang P2 sama dengan rho GH, dan P1 dikurangin P2 sama dengan setengah rho buka kurung V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat, lalu tutup kurung. Di sini ada rho bisa kita coret. Jadi GH sama dengan setengah V buka kurung V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Maka akan kita dapatkan persamaan yang ketiga. Nah, di sini kita udah nemuin ya konsep yang pertama. Kalau di venturimeter itu ada dua perbedaan tekanan, sehingga nanti kita mendapatkan persamaan ini. Nah, di konsep kedua, pada kasus venturimeter berlaku asas kontinuitas. Nah, di sini kita tahu kalau A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, dari sini,
maka akan didapatkan kalau V2 itu sama dengan A1 kali V1 per A2 dan V1 sama dengan A2 kali V2 per A1. Nah, jadi nanti kita bisa substitusi V2 untuk menentukan nilai V1-nya ya dengan cara seperti ini. GH sama dengan setengah buka kurung V2-nya ini kita ubah menjadi A1 kali V1 per A2 tutup buka kurung ya, lalu pangkatin 2 dikurangi V1 kuadrat. Nanti akan kita dapatkan kalau GH. Ini jadi 2GH ya. 2GH sama dengan V1 kuadrat dikali buka kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangin 1. Gitu ya, sahabat privat ya. Jadi nanti ini pindah ruas, nanti kita faktorin V1 kuadratnya sehingga berlaku persamaan seperti ini. Lalu kita akan dapatkan nih kalau V1 itu sama dengan akar 2GH per buka kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1 lalu tutup kurung. Lalu bagaimana nih kalau kita mau menentukan V2-nya? Maka untuk menentukan V2 kita substitusi V1-nya juga. Nanti akan berlaku persamaan seperti ini. V2 sama dengan akar 2GH per A1 kurangin A2 kuadrat per A1 kuadrat. Dengan konsep yang sama gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, buat sahabat privat, jika kalian butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com, di mana pengajarannya bisa offline ataupun online ya. Jadi pembelajarannya kita bisa lakukan personal, face to face, atau kita bisa buat grup belajar kelas. Pokoknya di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan fiturnya bareng-bareng, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, venturometer. Tadi kita udah bahas venturometer tanpa manometer. Sekarang kita bakal bahas venturometer dengan menggunakan manometer. Nah, sekarang gambarnya kurang lebih seperti ini ya, kalau venturometer dengan menggunakan manometer. Maksudnya gimana? Jadi venturometernya ini mempunyai dua cairan. Ini cairan pertama sama cairan kedua. Konsepnya hampir sama dengan venturometer sebelumnya, cuma bedanya di sini venturometernya ini ketutup nih, yang menjelaskan tentang selisih ketinggiannya. Tapi konsepnya hampir sama banget nih, yaitu nanti ada dua perbedaan tekanan sama berlaku persamaan kontinuitas. Nah, di sini kakak langsung to the point-nya aja ya. Kalau misalnya di tekanan bawah ini, kan dia juga sama yang nggak punya kecepatan. Nanti jadi dia nggak punya, kita bisa pakai persamaan ini. P1 kurang P2 sama dengan rho aksen kurangin rho kali GH. Rho aksen ini yang merah ya, lalu rho-nya itu yang biru. Gitu. Nah, nanti tekanannya di atas juga sama. Dia kan nggak punya ketinggian, berarti nanti kita bisa menggunakan persamaan ini. P1 kurang P2 sama dengan setengah rho buka kurung V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nah, di sini rho-nya ini satu aja karena emang cairannya biru doang, gitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa masuk ke persamaan kedua nih ya. Konsep kedua berlaku persamaan kontinuitas. Tadi kan kita udah tahu kalau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, di sini A1 itu adalah luas permukaan yang besar dan A2 itu adalah luas permukaan yang kecil. Nanti akan kita dapatkan persamaan kurang lebih seperti ini. V1 sama dengan A2 kali akar 2 rho aksen kurangin rho kali GH per rho buka kurung A1 kuadrat kurangin A2 kuadrat tutup kurung. Nanti kalian bisa coba uraikan sendiri ya persamaan rumusnya. Lalu kecepatan pada lubang kecil V1 itu sama dengan A1 akar 2 buka kurung rho aksen kurangin rho tutup kurung GH per rho buka kurung A1 kuadrat kurang A2 kuadrat tutup kurung. Nah, ini adalah persamaan-persamaan pada venturometer baik yang terbuka ataupun tertutup. Mungkin untuk persamaannya agak sedikit sulit untuk dipahami, tetapi setidaknya sahabat privat harus menghafal kecepatan pada lubang kecil dan lubang besar pada venturometer, baik itu menggunakan manometer atau tanpa manometer. Oke, untuk memahami konsepnya, kita bisa lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soalnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, dapat menggunakan venturometer yang dihubungkan dengan manometer, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kurang lebih gambar seperti ini ya. Pipa besar itu adalah 5 cm kuadrat, pipa kecil 3 cm kuadrat, dan memiliki selisih ketinggian itu hanya itu adalah 20 cm.
dengan cairan yang merah ini adalah cairan raksa yang memiliki massa jenis 13.000 per 600 kg per meter kubik. Nah, di sini jika ketinggian air raksa pada manometer adalah 20 cm, maka kelajuan minyak saat memasuki pipa adalah, nah di sini sebelum kita mengerjakan soal ini, ada baiknya kita cari tahu dulu nih informasi apa aja yang kita ketahui. Di sini kita tahu kalau A1-nya itu adalah 5 cm kuadrat, A2-nya itu adalah 3 cm kuadrat, H-nya itu adalah 20 cm atau 0,2 meter, dan rho minyaknya adalah 800 kg per meter kubik, dan rho raksanya adalah 13.600 kg per meter kubik. Di sini yang ditanya itu kan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Nah, pipa yang mana nih? Ya, maksudnya yang ditanya itu adalah P1-nya. Berarti kan ini ketika masuk dan ini ketika keluar. Berarti nanti ditanya itu adalah kecepatan ketika cairan memasuki atau melewati pipa yang besar. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana V1 sama dengan A2 akar 2 kali buka kurung rho aksen kurang rho tutup kurung GH per rho buka kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat lalu tutup kurung. Nanti sahabat privat tinggal masukin aja angka-angkanya, di mana P1 sama dengan 3 buka kurung 2 kali buka kurung 13.600 kurang 800 tutup kurung dikurangin 10 kali 0,2 per 800 buka kurung 5 pangkat 2 kurangin 3 kuadrat. Gitu ya. Nanti akan didapatkan kalau V1-nya itu sama dengan 3 akar 4 kali 12.800 per 12.800. Dari sini akan didapatkan kalau V1 itu sama dengan 3 akar 4 atau 3 dikali 2. Karena akar 4 itu adalah 2, maka akan didapatkan kalau V1-nya itu sama dengan 6 meter per second. Nah, kakak rasa untuk pembelajaran kali ini cukup ya. Jika kalian suka dengan materinya, kalian bisa subscribe channel YouTube kami di Ayah Privat. Dan kalian kalau punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kakak di Ayah Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan kita pintarnya bareng-bareng. Kenapa? Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.